Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang listrik statik atau elektrostatika. Kompetensi dasar dalam hal ini yang pertama adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, watt medan listrik, flux listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Yang kedua, melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misal mengisi dan mengosongkan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator esensialnya yang pertama, mengidentifikasi fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang kedua, menganalisis fenomena kelistrikan, muatan listrik, flux listrik, dan interaksi antar muatan listrik, watt medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Yang ketiga, melakukan percobaan secara virtual tentang kelistrikan. Konsep listrik pertama kali dikemukakan kira-kira pada tahun 600 sebelum Masehi oleh Thales, seorang filosof Yunani yang menemukan sejenis batuan yang disebut batu ambar. Apabila batu ambar digosok dengan kain wol, ternyata batu ini dapat menarik benda-benda kecil di sekitarnya. Misalnya ini balon yang telah digosokkan pada kain wol dapat menarik percikan air. Interaksi elektrostatik yang pertama dalam muatan listrik. Muatan yang diam dinamakan muatan listrik statis atau muatan listrik diam. Untuk mengetahui adanya muatan listrik statis, digunakan alat yang disebut elektroskop. Ini gambar elektroskop daun yang terdiri dari besi kepala elektroskop, kemudian ini dinding kaca, kemudian ganggang besi, ini adalah daun elektroskop atau foil, dan ini adalah alas isolator. Gambar berikutnya menunjukkan elektroskop sederhana. Ini adalah styrofoam, kemudian ini benang sutra, kemudian ini adalah penggaris plastik. Gambar berikutnya untuk yang A itu adalah styrofoam mendekat pada penggaris plastik. Kemudian gambar B itu styrofoam bergerak menjauhi dari penggaris plastik, dan untuk gambar C adalah
styrofoam bergerak mendekat pada batang kaca. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa muatan listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, dua muatan yang sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua muatan berlainan jenis didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Gambar yang pertama, ini ada dua muatan yang sejenis, maka terjadi interaksi tolak-menolak. Gambar yang kedua menunjukkan sama muatannya sama-sama negatif, maka terjadi interaksi, gayanya adalah tolak-menolak. Sedangkan gambar yang ketiga, dua muatan yang satu positif, yang satu negatif, maka akan terjadi interaksi, itu berupa gaya tarik-menarik. Selanjutnya, atom-atom tersusun dari inti bermuatan positif yang disebut proton dan inti bermuatan netral yang disebut neutron, serta satu atau lebih muatan negatif yang disebut elektron yang bergerak mengitari inti. Ini gambarnya, yang di tengah-tengah ini adalah inti yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Ini adalah interaksi antara benda-benda bermuatan listrik, disebut interaksi elektrostatik. Kita lanjutkan, gaya kolom. Bunyinya, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Misalnya, gambar yang A, dua muatan, yang pertama muatan positif, yang kedua muatan positif. Maka menurut hukum kolom, maka terjadi gaya tolak-menolak. Artinya di muatan satu itu terdapat gaya kolom F12, sedangkan di muatan 2 terdapat gaya kolom F21. Nah, besarnya gaya kolom baik F12 sama dengan F21, itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Itu adalah gaya kolom. Di mana F12 itu gaya pada muatan 1 oleh muatan 2, satuannya Newton. F21 sama dengan gaya pada muatan 2 oleh muatan 1, satuannya Newton. R sama dengan jarak antara dua muatan, satuannya meter. K sama dengan tetapan kolom, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. I muatan Q sama dengan besar muatan dalam kolom. Catatan bahwa K itu sama dengan 1/4
I kali epsilon. 1 mikrokolom itu senilai sama dengan 10 pangkat 6 kolom. Bila medium muatan bukan udara, maka besar gaya kolom antara muatan Q1 dan Q2 berkurang, atau F bahan lebih kecil F udara. Jika medium memiliki permitivitas relatif ER atau dielektrika, maka tetapan E0 menjadi E. Jadi E sama dengan ER kali E0. Gaya kolom dalam bahan dirumuskan F bahan sama dengan 1/4 E kali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi F bahan sama dengan 1/E kali F udara. Contoh soal. Di udara terdapat 2 buah muatan 10 mikrokolom dan 40 mikrokolom terpisah pada jarak 20 cm. Pertanyaannya, yang A, berapakah besar gaya interaksi kedua muatan tersebut? Yang B, apabila kedua muatan ditempatkan di suatu medium yang konstanta dielektrikumnya 3, berapakah gaya yang dialami oleh muatan? Penyelesaian untuk menjawab poin A, F kedua muatan, bahwa menurut hukum kolom, bahwa F12 sama dengan F21 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 10 kali 10 pangkat 6, Q2-nya kita ganti 40 kali 10 pangkat 6, R-nya 20 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Kita hitung secara matematis, maka akan diperoleh bahwa F12 sama dengan F21 itu sama dengan 90 Newton. Yang B, F bahan. Kita gunakan rumus F bahan sama dengan 1/E dikalikan F udara. F bahan sama dengan 1/3 kali 90 sama dengan 30 Newton. Selanjutnya, karena gaya kolom itu adalah besaran vektor, maka bagaimana kita akan menentukan gaya kolom pada sistem 3 muatan. Diberikan gambar 3 muatan. Ini adalah Q3 muatannya negatif, yang sebelah kanan Q1 bermuatan positif, sebelah kanan Q1 yaitu Q2 bermuatan negatif. Untuk menghitung gaya yang bekerja pada salah satu muatan, kita dapat menerapkan rumus penjumlahan vektor, bahwa R itu sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Contoh
soal 3 buah muatan listrik terletak seperti pada gambar berikut ini. Muatan pertama negatif, jaraknya dengan muatan kedua 0,1 meter. Untuk muatan kedua itu negatif dengan muatan 3, jaraknya 0,1 meter. Untuk muatan 1 nilainya adalah 10 mikrocoulomb. Untuk muatan 2 nilainya 5 kali 10 mikrocoulomb. Muatan 3 10 mikrocoulomb. Pertanyaannya, tentukan gaya Coulomb yang bekerja pada muatan I2. Pembahasan atau penyelesaiannya, ini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada muatan ketiga muatan tersebut. Karena yang ditanyakan pada muatan 2, maka muatan 2 ini bermuatan negatif, berinteraksi dengan muatan 1 negatif, maka terjadi karena sejenis, maka terjadi tolak menolak, arahnya ke kanan sebesar F21 ini ya, F21. Sedangkan untuk yang menimbulkan muatan 3 yang bermuatan positif, maka di muatan 2 ini terjadi gaya interaksi atau gaya Coulomb, yaitu karena negatif dengan positif, dua muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik, maka arahnya ke kanan juga, yaitu F23. Nah, dari gambar ini ternyata muatan besar gaya di muatan 2 itu adalah F2 sama dengan F23 ditambah F21. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari vektornya ya, di muatan kedua itu terdapat dua gaya, yaitu F23 arahnya ke kanan, sedangkan F21 juga arahnya ke kanan. Karena ini sejajar atau berimpit, maka menurut vektor maka dijumlahkan bahwa F2 itu sama dengan F23 ditambah F21. Nah, kemudian kita ganti nilai F23 itu berapa, yaitu K kali Q2 kali Q3 dibagi R23 kuadrat ditambah K kali Q2 kali Q1 dibagi R21 kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi K kali Q2 per R kuadrat kali kurung Q3 ditambah Q1 tutup kurung. Selanjutnya nilainya kita ganti. Untuk K itu 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q2 adalah 5 kali 10 pangkat 6. Kalikan buka kurung 10 kali 10 pangkat 6 ditambah 10 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,1 kuadrat. Kemudian kita samakan lagi, maka F2 itu nilainya adalah 45 kali 10 pangkat 5 dikalikan 2 kali 10 pangkat 5, maka sama dengan 90 ton. Jadi kesimpulannya, gaya yang
yang timbul di muatan 2 itu sebesar 90 Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik. Sebelum kita menjelaskan kuat medan listrik, maka kita harus paham dulu pengertian daripada medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda-benda bermuatan listrik, di mana setiap titik bermuatan listrik yang berada di dalamnya mengalami gaya elektrostatik. Ini gambar 5. Ini muatan sumber, ini muatan uji. Ini gaya kolom pada muatan Q aksen atau muatan uji akibat muatan Q sumber. Ini adalah gambar generator Van de Graaff. Ini polanya, ini elektroda, ini elektroda ya. Kemudian gambar B ini polanya ini. Jadi garis-garis gaya listrik, nah seperti ini. Nah, untuk generator Van de Graaff itu adalah alat untuk menunjukkan medan listrik. Untuk yang gambar B ini adalah biji rumput membentuk pola sejajar dengan garis medan magnet. Apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik atau lambangnya E besar di suatu titik didefinisikan dengan gaya listrik statis yang bekerja pada muatan listrik uji yang diletakkan pada titik tersebut. Atau secara rumus E sama dengan F per Q, di mana E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F sama dengan gaya listrik, satuannya Newton, Q sama dengan muatan listrik, satuannya kolom. Selanjutnya, formasi kuat medan listrik pada suatu titik. E sama dengan F per Q sama dengan K kali Ix kali Q dibagi R kuadrat per Q sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sehingga E itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Contoh soal, dua muatan Q1 dan Q2 masing-masing besarnya 10 mikrokolom dan negatif 10 mikrokolom. Kedua muatan terpisah pada jarak 0,2 meter. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah muatan tersebut. Nah, kita gambarkan dua muatan. Yang muatan pertama ada positif, muatan kedua negatif. Jarak antara kedua muatan 0,2 meter. Nah, kita taruh titik ujinya di sini. Maka kuat medan listrik di tengah-tengah. Nah, di tengah berarti kita taruh muatan ujinya. Nah, di sini. Maka karena muatan uji positif, maka muatan uji ini terhadap yang ditimbulkan oleh muatan satu, maka terdapat kuat medan listrik di muatan uji yang arahnya, karena yang menimbulkan muatan positif, maka arahnya adalah menjauhi muatan
pertama ya, menjadi muatan positif, maka arahnya adalah ini E1. Nah, dari sini ke sini ini E1. Yang kedua, karena ditimbulkan oleh muatan negatif itu Q2, maka arah kuat medan listriknya adalah mendekati muatan kedua negatif, sehingga arahnya E2 itu ke kanan. Dari gambar ini maka secara vektor untuk mencari kuat medan listrik di tengah-tengah muatan itu sama dengan E sama dengan E1 ditambah E2 sama dengan K kali Q per R kuadrat ditambah K kali Q per R kuadrat, atau kita samakan menjadi K kali Q per R kuadrat buka kurung Q1 ditambah Q2. Kita masukkan nilainya ke 9 kali 10 pangkat 9, kemudian R-nya adalah 0,1 kuadrat ditambah Q1 nya 10 pangkat 5 ditambah Q2 nya 10 pangkat 5 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Selanjutnya, kuat medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan listrik. Kuat medan listrik total di titik P karena muatan Q1 dan Q2 masing-masing adalah, ini gambarnya, gambar 6, ini Q1 ini Q2, kemudian di sini titik ada titik uji P. Maka pertanyaannya, berapa kuat medan listrik di titik P? Kali ini karena kuat medan listrik itu vektor, maka kita uraikan secara vektor ya. Ini muatan ujinya di P, ditimbulkan oleh muatan I1. I1 nya adalah positif ya. Ini positif, ke arah kuat medannya adalah menjauhi muatannya sana ya. Ini E1, kemudian ditimbulkan oleh muatan 2, maka arah kuat medan listrik akibat ditimbulkan oleh muatan 2, maka arahnya menjauhi muatannya berarti sini. Nah, ini karena ini menuju sudut apa, maka kita padukan secara vektor, maka ini perpanjang. Nah, ini hasilnya ini adalah E. Berapa kuat medan listrik di titik P? Maka secara rumus vektor, maka EP itu sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 cos alpha. Contoh soal, diberikan dua muatan QB sama dengan 12 mikrokolom dan QC sama dengan 9 mikrokolom ditempatkan di titik sudut segitiga sigi-siku seperti pada gambar 7. Tentukan kuat medan listrik yang dirasakan di titik A. Ini ada dua muatan, itu QB, dan ini adalah QC, bentuk sudut segitiga sisiku ini di sini. Jarak antara titik muatan uji ya, uji di A itu jaraknya dengan titik dengan muatan C atau 4 cm, sedangkan dengan muatan B jaraknya 3 meter. Maka kita akan cari
untuk keluar medan listrik di titik A akibat muatan B, maka sama dengan EB sama dengan IB dibagi RB kuadrat. Masukkan angkanya, ini ada K ya, ini EB sama dengan K kali IB per RB kuadrat. K nya kita masukkan 9 kali 10⁻9, IB nya 12 kali 10⁻6, kemudian RB nya 3 kali 10⁻2 kuadrat, maka sama dengan 12 kali 10⁻7 Newton per kolom. Kemudian untuk yang ditimbulkan muatan di B, di B ya, yang muatan ditemukan oleh muatan di C, itu EC sama dengan K kali IC per RC kuadrat. K-nya 9 kali 10⁻9, IC-nya 9 kali 10⁻6, RC-nya 4 kali 10⁻2 kuadrat. Maka EC-nya sama dengan 5 kali 10⁻7 Newton per kolom. Jadi, karena ini adalah vektor, maka kita cari kuat medan listrik yang dirasakan di titik A atau EA sama dengan pakai rumus akar EB kuadrat ditambah EC kuadrat sama dengan akar 12 kali 10⁻7 kuadrat ditambah 5 kali 10⁻7 kuadrat sama dengan 13 kali 10⁻7 Newton per kolom. Demikian penjelasan tentang listrik statis. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.